Saat serangan Park Ung dan Gang Mu serentak mengarah ke arahnya, Somun pun mencoba untuk membelokkan serangan tersebut agar mengarah ke arah Gang Mu, dan Gang Mu yang melihat senjata Park Ung mengarah ke arahnya, dia pun mencoba menghindari serangan tersebut dengan cara menundukkan kepalanya, dan setelah senjata itu tertancap di bebatuan yang ada di belakangnya, Gang Mu pun berkata kalau apa yang dilakukan oleh Somun sangatlah luar biasa. Park Ung yang mengambil senjata kampaknya, dia pun merasa kesal, karena senjata yang ia buat dengan besi berusia 10.000 tahun mengalami kerusakan yang cukup banyak, dan setelah mereka bersiap-siap kembali untuk menyerang Somun, di saat Park Ung memulainya dengan melemparkan salah satu kampaknya, Somun yang melihat itu pun mencoba menghentikannya dengan menembakkan lesatan panah tak berbentuk, dan ketika serangan Somun berhasil menghentikan laju kampak tersebut, tak diduga, kampak itu pun kembali mengarah ke arahnya, sehingga membuat Somun terkejut, karena kampak tersebut adalah serangan kampak yang dipanduki. Setelah Somun berhasil memblok serangan tersebut, kampak itu pun kembali ke tangan Park Ung, dan dia sambil tersenyum, dia berkata, apakah Somun sangat terkejut dengan serangannya? Kemudian, dia pun melancarkan serangannya kembali dengan kedua kampaknya yang dipanduki. Dan Somun yang mencoba memblok serangan tersebut dengan dua tembakan panah tak berbentuk. Meski dia berhasil memblok serangan tersebut, karena Somun terlalu fokus pada serangan tersebut, ketika serangan lanjutan dari Gang Mu dilesatkan dan mengarah ke arah Somun. Somun yang telat menyadari hal tersebut, dia pun tak bisa menghalau serangan yang dilesatkan oleh Gang Mu, dan karena hal tersebut, busur yang dipegang oleh Somun pun berhasil direbutnya. Setelah Gang Mu berhasil mengambil panah milik Somun, dia pun berkata, kalau Somun yang sudah tak mempunyai senjata untuk ia pakai, dia menyuruh Somun untuk menyerah dan berlutut di hadapannya, dan kalau Somun mematuhi apa yang dikatakannya, Gang Mu berkata kalau dia akan membiarkan Somun untuk hidup, dan di sisi pasukan Istana Pacheon, mereka yang melihat situasi para tetua yang berafiliasi dengan mereka unggul dalam pertempuran melawan Somun, mereka langsung bersorak menyebut nama mereka, dan Naeng Ak, dia yang melihat situasi tersebut pun meminta para seniornya untuk jangan memberi belas kasihan kepada Somun dan meminta mereka untuk segera membunuh Somun. Di sisi para pasukan koalisi Jalur Cahaya, Zhuge Gong yang melihat situasi yang dialami oleh Somun pun terkejut, karena dia tak menyangka kalau Somun akan mengalami kekalahan melawan pasukan Istana Pacheon. Dan di sisi Jin In, dia yang melihat keberadaan Gang Mu dan Park Ung bersama pasukan Istana Pacheon, dia pun sangat terkejut, karena dia tak menyangka kalau mereka akan berafiliasi dengan Istana Pacheon, dan salah seorang yang mendengar itu, dia pun bertanya, apakah Jin In tahu tentang mereka? Dan Jin In pun berkata, kalau Park Ung memiliki reputasi buruk di Provinsi Shandong, dia sudah melakukan banyak hal kejahatan, namun tak ada yang bisa menyentuhnya karena dia sangat kuat, dan tak habis dari itu, Jin In berkata kalau dia pernah membantai pasukan dari fraksi Mudang, sehingga, Master Daeno Han mengirimkan banyak ahli untuk menangkapnya. Tetapi, setelah setahun pengejaran, orang-orang yang diperintahkan untuk menangkapnya kehilangan dia. Namun, semua itu akhirnya terjawab, kalau Park Ung bersembunyi di Istana Pacheon. Orang itu pun bertanya kembali, bagaimana dengan rekannya yang menggunakan senjata tali bermata besi berduri? Dan Jin In pun berkata, kalau Gang Mu adalah seseorang yang berasal dari jalur kegelapan yang memiliki ki yang sangat besar, serta Jin In berkata kalau dia adalah orang yang bersifat elegan. Namun terlepas dari itu, Jin In tak menduga, kalau dia bisa berpergian dengan seseorang yang sangat kejam seperti Park Ung. Di sisi Somun yang mendengar perkataan dari Gang Mu, dia pun hanya tertawa, karena mereka pikir, kalau Somun hanya bisa menggunakan busur saja, dan Park Ung yang belum tahu kalau seni berpedang Somun lebih hebat dari seni berpanahnya, dia pun mencoba meledeknya, kalau Somun, dengan keahlian yang ia punya, tidak akan bisa menjaga seseorang yang ia sayangi, contohnya seperti pasangannya, dan Somun yang mendengar itu, dia yang tak terima dengan ucapan yang dilontarkan oleh Park Ung, dia sambil menyebut Park Ung dengan sebutan babi tua, dia pun menyuruhnya untuk diam, dan Park Ung yang mendengar sebutan tersebut,
Dia yang marah pun berkata kalau dia akan membunuh Somun meski dia merengek meminta ampunan. Somun pun lalu mengambil pedang yang berada di dekatnya, kemudian berkata, kalau dia akan mencincang tubuh Park Ung dengan menyebutnya babi tua, dan Park Ung yang terprovokasi oleh ucapan Somun, dia pun lalu menyiapkan serangannya untuk menyerang Somun. Tetapi, Somun yang bergerak dengan cepat bergerak ke arah Park Ung. Dia pun menyiapkan teknik Dotless Blade dari teknik Triple Unity Blade gerakan pertama, dan langsung menebasnya, sehingga membuat Park Ung mendapatkan luka tebasan tepat di bahunya, dan Gang Mu yang melihat rekannya terluka, dia pun mencoba menolongnya dan melancarkan serangan ke arah Somun. Tetapi, Somun dengan sigap bisa menghindari serangan tersebut, dan ketika serangan lanjutannya dilancarkan, serangan itu pun bisa meraih pedang yang Somun gunakan, dan ketika mencoba untuk mengambilnya kembali, Somun pun mencoba menahan dengan kekuatannya. Namun di waktu yang bersamaan, Somun pun menyadari, kalau ki yang dimiliki Gang Mu, sesuai yang ia perkirakan, kalau ki yang dimilikinya lebih tinggi daripada tetua Bo King. Di saat Gang Mu yang mulai bersemangat karena Somun adalah lawan yang sangat hebat, di sisi Park Ung, dia yang melihat Somun tak bisa menggunakan pedangnya karena terkunci oleh senjata milik Gang Mu, dia yang mengira kalau dia mempunyai kesempatan untuk menyerangnya. Dia pun lalu melompat untuk menyerang Somun, dan Somun yang melihat itu, dengan kekuatan ki dalamnya, dia pun berhasil memutuskan senjata Gang Mu, dan sebelum serangan Park Ung mengenainya, Somun pun terlebih dahulu menyerang balik Park Ung, yang akhirnya berhasil menghancurkan kedua lengannya. Dan ketika Somun akan mengeksekusinya, Gang Mu yang melihat itu pun mencoba menghentikan Somun. Tetapi, Somun yang bisa menghindari serangan tersebut, dia pun lalu menerjang ke arah Gang Mu dan berhasil mendaratkan serangan fatal terhadapnya. Di penghujung hidupnya, Gang Mu berkata kalau dia tidak akan pernah menyesal mati di tangan Somun yang mempunyai keterampilan seni bela diri yang sangat hebat, dan sambil tertati-tati berjalan ke arah Park Ung. Setelah sampai dan bersujud di depannya, Gang Mu pun berkata kepada Park Ung untuk pergi bersama ke alam baka. Dan setelah mengakhiri hidupnya Park Ung dengan menyerang kepalanya, tak berselang lama, Gang Mu pun mati dan menyusul kematian dari Park Ung. Para pasukan jalur cahaya yang melihat kematian mereka pun langsung bersorak sambil menyebut namanya Somun. Dan di sisi Naeng Ak, dia yang mendapatkan kerugian yang sangat besar dari pertarungan tersebut, seperti senjata zombie racun yang dihabisi oleh Somun, Bong Chon yang mengendalikan zombie racun yang sudah mati, ditambah Noi Wo Hyun yang terluka parah karena pertarungan melawan Somun, dia pun mulai merasa panik. Tetapi, Somun yang sudah berjanji kalau dia tidak akan membunuh orang-orang dari fraksi Mandok Moon, dia pun menyuruh Naeng Ak yang berafiliasi dengan mereka untuk mundur dan pergi dari hadapannya. Di saat Naeng Ak akan mundur dan dengan para pasukannya, dia pun dihentikan oleh salah satu petinggi koalisi Murim, dan Naeng Ak yang tak punya pilihan pun berkata, kalau mereka mengajak dia dan pasukannya bertarung kembali. Naeng Ak berkata kalau dia tidak akan menolaknya. Tetapi, Somun berkata kepada pasukan koalisi Murim untuk menghentikan pertarungan mereka, dan di sisi Zugegong, meski mendapatkan kesempatan emas untuk melenyapkan salah satu petinggi dari istana Pacheon, karena Somun meminta pertarungan tersebut diakhiri, dia pun merasa bimbang, dan Jin In yang berada di dekatnya, dia pun berkata kepadanya untuk jangan melepaskan Naeng Ak dan pasukannya, karena dia pikir kalau kesempatan tersebut tidak akan muncul kembali. Somun yang mendengar itu pun berkata, karena dirinya sudah membuat janji untuk tidak membunuh mereka, dia pun meminta pasukan koalisi Murim untuk mengakhiri pertempurannya. Namun, salah satu pemimpin yang belum diketahui pun berkata, kalau mereka tidak akan peduli dengan apa yang dikatakan oleh Somun, dan tak akan melepaskan kesempatan emas mereka untuk membunuh pasukan istana Pacheon. Dan karena dia bersikeras akan melanjutkan pertarungannya kembali, Somun pun berkata kepada pemimpin tersebut, kalau dia tidak mau mundur. Somun berkata kalau dia akan menghentikannya, dan Jin In yang mendengar itu, dia sambil berteriak kepada Somun pun berkata, kalau Somun sungguh berani berkata lancang seperti itu,
Namun di sisi Zugegong, dia yang menyadari kalau Somun tidak akan mentolerir tindakan seseorang yang berani melawannya, dan karena tak mau mendapatkan kerugian besar untuk koalisi jalur cahaya, dia pun membuat keputusan untuk menghentikan pertarungan tersebut, sehingga membuat Jin In kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Zugegong tersebut. Setelah disepakati oleh Zugegong selaku jenderal tertinggi dari pihak koalisi Murim, Naeng Ak pun lalu pergi dengan para pasukannya. Lalu, Zugegong bertanya kepada Somun, kemana tujuan selanjutnya Somun akan pergi, dan Somun pun berkata, kalau dia akan ke selatan stasiun Istana Pacheon tempat Gisugon berada, dan Zugegong pun mengingatkan Somun untuk berhati-hati, karena tempat tersebut adalah tempatnya para pasukan musuh berada. Di Gunung Hua, tempat kuil Shaolin berada, terlihat seekor merpati pembawa pesan pun datang, dan setelah Zugeyongyong membacanya, setelah duduk kembali, dia pun ditanya oleh Biksu Yong-o tentang pergerakan yang musuh lakukan, dan Zugeyongyong pun berkata, kalau Li Songjin berhasil mundur dengan baik sambil mengusir para musuh, lalu, Biksu Yong-o berkata kembali, kalau dia mendengar, Lji Somun berperan lagi, apakah itu adalah kebenaran? Dan Zugeyongyong pun membenarkan hal tersebut. Kalau dia telah membantu pasukan koalisi Murim, dan Biksu Yong-o yang melihat raut wajah dari Zugeyongyong terlihat kesal, dia pun bertanya tentang hal tersebut, dan sambil menyodorkan pesan yang ia dapat, Zugeyongyong pun berkata, kalau dia menerima pesan dari Gunung Hua, kalau mereka meminta bantuan dari mereka. Setelah membaca isi pesan tersebut, Biksu Yong-o pun terkejut, karena warrior dari jalur cahaya dibantai dan salah satu camp terancam akan jatuh, dan karena hal tersebut, Biksu Yong-o berkata, bukankah mereka harus mengirimkan pasukan yang tersisa dari koalisi Murim untuk menghabisi musuh sekaligus? Namun, Zugeyongyong berkata, kalau pasukan yang tersisa akan digunakan untuk rencana serangan balik, tetapi, Biksu Yong-o berkata, kalau itu bukan sesuatu yang bisa mereka abaikan, kemudian, meminta Zugeyongyong untuk membentuk grup pengejar dari Bokma dan grup I Hyul. Tetapi, Zugeyongyong berkata, kalau itu tidak akan bisa, karena dari kedua grup itu, setengahnya sudah pergi ke Gunung Noh dan di sana bahkan tidak ada 100 warrior. Lalu, Biksu Yong-o berkata kembali, kalau grup Shadow Striking yang menyerang Gunung Hua, mereka sangat percaya diri karena bisa mendominasi penyerangan malam hari, dan karena hal tersebut, Biksu Yong-o berkata, kalau tanpa bantuan apapun, Gunung Hua akan jatuh ke tangan Istana Pacheon. Dan di sisi Zugeyongyong, dia yang tak punya pilihan lain pun akhirnya berkata, kalau dia akan membentuk grup pengejar. Setelah hari berganti malam, di tempat kakeknya Somun dan Guyangpong, kakeknya Somun pun bertanya kepada Guyangpong, seberapa jauh lagi mereka harus mengikuti jalan gunung itu, dan Guyangpong pun berkata, karena kakeknya Somun, mereka pun akhirnya berakhir ke jalan lebih panjang menuju ke tempat Shaolin. Namun, Guyangpong berkata kalau sebentar lagi mereka akan sampai ke sebuah desa kecil. Namun sebelum Guyangpong melanjutkan perkataannya, dia pun dihentikan oleh kakeknya Somun, dan tak berselang lama, sekelompok prajurit pun muncul, dan kakeknya Somun beserta Guyangpong yang bersembunyi di semak-semak. Kakeknya Somun pun merasa terkesan, karena mereka semua bisa menekan dan menyembunyikan ki mereka, dan di sisi Guyangpong, dia yang tahu identitas dari sekelompok orang tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, kalau mereka adalah grup Blood Shadow yang dipimpin oleh Andang. Namun, terlepas dari itu, Guyangpong bertanya-tanya, kenapa mereka berada di tempat tersebut. Di sisi Andang dan pasukannya, Andang pun bertanya kepada salah satu bawahan, bagaimana laporan dari grup Shadow Striking, dan bawahannya tersebut berkata, kalau grup tersebut sedang menuju ke arah mereka serta berkata kalau grup tersebut sudah menunjukkan hasil yang bagus. Kemudian, bawahan itu pun bertanya kepada Andang, apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dan Andang pun berkata, kalau mereka akan menyerang Shaolin, dan bawahannya yang terkejut. Dia pun berkata, kalau dengan kekuatan mereka sekarang, bawahan itu berkata kalau itu akan mustahil, dan kalau mereka tetap akan menyerang ke tempat Shaolin,
hasilnya akan menuntun mereka pada kematian yang tidak terhindarkan. Namun, Andang yang mengetahui kalau di tempat Shaolin hanya ada Patriark Biksu Yong-oh saja dengan ditemani oleh beberapa murid biksu. Andang beranggapan kalau itu adalah situasi yang sangat menguntungkan mereka untuk menyerang ke tempat Shaolin. Di sisi kakeknya Somun, dia yang mendengar itu pun bertanya kepada Gu Yangpong, apakah Shaolin akan jatuh dengan pasukan mereka? Dan Gu Yangpong pun berkata, kalau di tempat Shaolin hanya ada Biksu Yong-oh seorang, itu mungkin akan terjadi, dan karena hal tersebut, kakeknya Somun yang berterima kasih karena berkat Biksu Noh, Chun Ha bisa bertahan dan Hui So bisa lahir dengan selamat, dan karena Andang dan pasukannya akan menyerang Shaolin. Kakeknya Somun berkata kalau dia tidak bisa membiarkan hal tersebut. Lalu, Gu Yangpong pun bertanya kepada kakeknya Somun, apakah dirinya berencana akan melawan Andang dan pasukannya? Dan kakeknya Somun pun membenarkan hal tersebut. Namun dia berkata, kalau dia tidak akan membunuh mereka, dan hanya akan membuat mereka cedera saja. Di sisi lain, Bu In Gok yang mulai terpojok dalam pertarungan mereka, dia pun bertanya tentang para bawahannya, dan bawahan yang berambut merah berkata, kalau pasukan mereka tinggal 22 orang lagi. Lalu, Bu In Gok yang mendengar itu pun berkata, kalau situasi mereka mulai sangat merepotkan, karena grup pengejar dari koalisi Murim sudah mulai berkumpul mengejar mereka. Tetapi, terlepas dari itu, bawahannya yang berambut merah berkata, kalau mereka lebih unggul dibandingkan pasukan koalisi Murim, karena mereka sudah berhasil melenyapkan pasukan mereka lebih dari 100 warrior. Kemudian, dia bertanya, apakah mereka seharusnya bertarung saja? Karena kalau mereka berpencar dan terkena serangan dari para pasukan koalisi Murim, bawahannya tersebut berpendapat, kalau mereka dipastikan tidak bisa menyerang balik. Namun, Bu In Gok berkata, kalau pertarungan secara langsung tidak akan menghasilkan apapun, dan tetap dengan rencana awalnya, Bu In Gok berkata kalau mereka harus menyerang pasukan koalisi Murim diam-diam saat mereka mempunyai kesempatan. Dan setelah mematuhi apa yang dikatakan pemimpinnya tersebut, bawahannya pun meminta Bu In Gok untuk beristirahat sejenak, karena Bu In Gok belum tidur setelah pergi dari istana Pacheon. Namun Bu In Gok berkata, kalau dia tidak bisa tidur saat para bawahannya dalam keadaan yang sekarat. Di sisi tempat kakeknya Somun, dia yang melancarkan serangannya kepada pasukan Andang. Serangan tersebut yang dilesatkan dengan menggunakan ranting pohon. Serangan tersebut pun berhasil menembus paha salah satu prajurit dari Andang, sehingga membuat Andang merasa kesal, karena serangan yang dilesatkan oleh kakeknya Somun sudah mencederai beberapa bawahannya, dan ketika Andang bertanya apakah serangan tersebut menargetkan ke arah kaki, bawahannya yang terkena serangan tersebut membenarkan hal itu, serta berkata, kalau serangan tersebut yang menembus paha kirinya, serangan tersebut tidak sama sekali mengancam nyawanya. Namun, dia berkata kalau dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Andang pun bertanya, seberapa banyak yang tersisa dari pasukannya yang masih selamat, dan bawahannya pun berkata, kalau yang tersisa hanya 19 orang, sehingga membuat Andang merasa kesal, karena pasukannya yang ia bawa sebanyak 70 orang, hanya tinggal 19 lagi yang bisa bergerak dengan leluasa. Lalu, Andang pun bertanya kepada bawahannya, apa maksud dari penyerangan tersebut? Dan bawahannya pun berpendapat, kalau penyerangan tersebut hanya untuk membuat mereka cedera saja. Dan Andang, dia yang mendapatkan penyergapan tersebut merasa malu. Karena, keahlian dari mereka untuk menyergap dan menyerang secara diam-diam, malah merekalah yang sekarang dibuat seperti itu. Kemudian, bawahannya berkata, kalau lesatan anak panah tersebut sangat luar biasa. Karena menurut para prajurit yang terkena, serangan tersebut seperti mereka terkena oleh serangan tombak, dan Andang yang mendengar itu, dia yang mengetahui kalau lesatan panah tersebut menggunakan ki yang sangat kuat, dia pun bertanya-tanya, apakah yang menyerang mereka adalah Phantom Archer, dan bawahannya pun berkata, kalau itu adalah hal yang mustahil, karena, dia yang mendapatkan informasi kalau Naeng Ak sedang bertarung sengit dengan koalisi Murim di selatan, dia mendapatkan informasi kalau Phantom Archer juga berada di tempat tersebut, dan karena hal tersebut,
Andang yang sangat marah dengan situasinya pun bertanya-tanya, siapa yang sudah berani-beraninya menyerang dirinya dan pasukannya secara diam-diam. Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.